sedang membangun sebuah sistem yang pada akhirnya nanti itu ditujukan untuk pelayanan negara. Tentu tidak mencari untung sama sekali, bukan itu tujuan. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kadang di kita pasti ada di awal. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas dengan Abu, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal Abu ya, terutama soal keluarga negaraan. Kemarin saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Tapi coba teman-teman boleh lihat di negara-negara lain, ya boleh teman-teman compare. Formulir harus dibayar. Ngambil formulir belum tentu disetujui. Di kita kan nggak ada. Itu kalau disetujui bayar, ya kan? Di Amerika Serikat untuk status kehilangan keluarga negara itu bahkan dikenai pajak keluar, ya kan? Di Singapura sekitar $35 kan? Tapi biaya-biaya yang dibutuhkan di bawahnya itu juga masih banyak, dan itu seperti yang kita keluarkan. Jadi ini bukan soal sekali itu bukan untuk enggak, semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross subsidi, ada yang jadi harus berimbang. Nah demikian pula halnya ada beberapa secara politis kita atur. Kayak seperti penempatan notaris DKI yang 500. Kenapa ini kami lakukan? Satu, subjektivitasnya mencegah jangan sampai terjadi pungutan-pungutan yang memungkinkan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi sesungguhnya ini semata-mata dilakukan agar distribusi notaris itu bisa dilakukan secara baik dan merata. Dan itu tergantung sepenuhnya kepada organisasi profesinya, yakni ini. Apakah setuju yang bersangkutan berbeda atau tidak? Ini bukan soal siapa yang, kalau ke Jakarta membuka sebuah itu otomatis ada konsekuensinya. Mau buka kantor, mau apa, tentu berbeda dengan teman-teman yang berada di daerah, ya, sewa kantornya dan lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi saya berharap Kementerian Hukum tentu akan introspeksi menyangkut soal kenaikan tarif. Ini bukan sekali lagi ini adalah usulan dari Kementerian Hukum kepada Bapak Presiden. Jadi kalau ada yang salah adalah saya sebagai menteri dalam posisi tidak mengecek, dan karena itu saya akan melakukan rapat kembali untuk melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh publik, baik menyangkut soal keluarga negaraan maupun tarif-tarif yang lain. Tetapi saya pastikan semua yang kita lakukan, yang kita usulkan itu sudah melewati kajian yang sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan ada yang ditanyakan ke Bapak? Mas, itu dulu. Selamat pagi, saya Yasmin dari ANSTV. Pak, terkait dengan kriteria tadi yang ditolakkan, mungkin bisa diinformasikan ke pihak media apa saja, Pak? Itu kan banyak sekali itemnya, ya. Banyak sekali. Nanti saya akan coba. Yang pasti yang kita maukan itu adalah pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Jadi tarifnya sekarang mau besar. Saya belum tahu yang lain-lainnya karena banyak sekali. Ya. Walaupun saya pernah baca semua, tapi kenaikan dan penurunannya ada yang naik, ada yang turun. Tentu saya harus belajar kembali. Intinya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum untuk mendengar apa yang menjadi suara publik. Selamat siang Pak Menteri, saya Rian dari menindaklanjuti tadi mengenai tarif ya Pak. Tadi disampaikan ada rapat evaluasi, artinya tarif yang kemarin itu sudah disepakati bisa berubah kan peraturan pemerintah. Kalau sepanjang yang bisa lewat keputusan menteri
kalau ada yang saya bisa turunkan sampai 0%. Jadi kayak seperti saya turun 0%, membebaskan, itu bisa dengan keputusan menteri. Tapi kalau penurunan perubahan BPK itu harus dikaji dan itu yang harus diserahkan kembali. Ya. Di TP itu jelas, kalau ada yang mau dibebaskan 0%, itu cukup dengan keputusan menteri. Oke ya? Oke, terima kasih. Saya dari CNN ini Pak, dengan kenaikan tarif ini apakah ada tren kenaikan warga Indonesia yang ingin keluar dari Indonesia Pak sejalan? Ada, ini yang bermohon sekarang itu adalah permohonan yang sudah sekian lama yang lalu. Ini akumulasi yang saya sampaikan ya. Jadi itu akumulasi angka kepada yang sesungguhnya itu akumulasi, ada yang setahun lalu, ada yang sekarang dan lain sebagainya. Tapi nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di DPR. Saya bilang, yang ingin menjadi warga negara itu jauh lebih banyak. Tapi berapa yang kami setuju? Tahun 2025, pemerintah Indonesia yang orang ingin menjadi warga negara naturalisasi murni, kalau nggak salah nggak sampai 10 yang kita setuju, nggak sampai 10, bahkan mungkin 5 atau 6 ya, 5 ada, ya. Bukan, yang naturalisasi murni. Dari ribuan permohonan, 5 kalau nggak salah, yang kita setuju kedua. Memangnya mudah kita mau jadi warga negara. Yang kedua, bukan berarti teman-teman yang jumlahnya tidak banyak berubah dari yang lalu. Kenapa sekarang jauh lebih sulit? Karena kan kita sudah punya kasus. Tiba-tiba ada orang yang memiliki paspor, ternyata berkasus di Indonesia. Nah, sekarang kita verifikasi. Kalau sekarang anaknya yang bermohon, ini kan banyak yang anak nih ya, kira-kira bermohon. Jangan-jangan di perusahaan si orang tuanya dia ada di situ, kemudian tiba-tiba ada masalah di pajak, semua harus kita konfirmasi. Tapi kalau tidak ada masalah, langsung kita ya. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang.